Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa tetap hadir di pertemuan daring seperti ini. Tentu atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ditunjukkan dengan kita diberikan adanya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pengembangan diri melalui proses pendidikan seperti ini. Senantiasa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana seharusnya manusia berperilaku di muka bumi ini dengan sikap-sikap yang kita teladani hingga saat ini bersama dengan para sahabatnya, keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita terkait pendidikan Pancasila, ya. Jadi ada sumber, ya, sebuah konsep Pancasila itu bersumber, ya. Ideologi Pancasila itu memiliki sumber yang kemudian dalam perjalanannya kita mencoba untuk memahami sehingga kita bisa mengambil tindakan, bersikap, ya, sebagaimana tujuan negara melalui ideologi yang kita bangun. Ya. Baiklah, dari segi historis, ya. Jadi Pancasila ini sebenarnya perumusnya termasuk adalah Presiden Soekarno. Namun seiring dengan perjalanan waktu ada politik yang ia bangun sehingga lebih mementingkan konsep Nasakom, ya, yang waktu itu berlaku, ya, nasionalisme, agama dan komunisme sebagai landasan politik di Indonesia. Inilah yang kemudian tidak begitu dirasakan oleh masyarakat, ya, tidak begitu nyaman dirasakan oleh masyarakat dengan adanya konsep yang dibangun hanya untuk mementingkan, ya, segelintir, ya, sebuah konsep, ya, nasionalisme, agama, komunisme, sedangkan banyak kepentingan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang perlu diakomodir. Jadi perlu adanya lebih fleksibel lah sifatnya, ya, dimana kita terdiri dari beberapa, ya, suku bangsa yang memiliki cara menginterpretasi yang agak berbeda, ya, cara mendefinisikan yang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah kala itu, sehingga ini kurang mendapat dukungan oleh masyarakat. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintahan Presiden Soeharto, ya. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai asas tunggal sebagai bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, ya. Jadi dengan melahirkan TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang masyarakat dan nilai-nilai Pancasila, maka waktu itu kemudian dilaksanakan penataran P4, ya,
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, ya, P4. Ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Jadi rezim dalam masyarakat Pancasila ini memberikan kesan bahwa ideologi Pancasila itu adalah rezim orde baru, ya. Nah, ada generasi kemudian yang lahir di rezim Soeharto, sehingga ini dipandang bahwa produk orde baru. Sedangkan sejarah mereka kemudian melupakan daripada sejarah itu, ya. Tidak pernah mempelajari sejarah itu, ya. Ya beruntunglah kita dengan mudah sekarang mempelajari sejarah dari berbagai literatur yang masih terekam secara digital. Seperti saat ini kita menggunakan berbagai sumber dari media elektronik, ya. Mereka waktu itu agak sulit mendapatkan pengetahuan, sehingga pada zaman itu memang dianggap ini Pancasila adalah ideologi dari produk daripada rezim orde baru. Dengan memasyarakatkan Pancasila, sehingga melalui P4 itu dianggap bahwa ideologi ini adalah produk orde baru. Namun semasa Presiden Habibie terhapuslah kemudian P4, ya, P4, karena waktu itu berbagai permasalahan politik baik dalam negeri maupun luar negeri sangat marak, ya, ditandai dengan adanya reformasi ketika itu, sehingga penataran P4 ini tidak lagi diperhatikan, ya. Nah, kemudian di masa Abdurrahman Wahid, ya, muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25 MPRS, ya, tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Nah, akibat daripada kebijakan pemerintah yang diambil oleh Abdurrahman Wahid ini memberikan kebebasan, ya, berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila itu cenderung melemah, ya. Nah, ini kecenderungan melemah ini yang perlu kita kaji lebih lanjut bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa, ya. Kita bisa kemudian melakukan penelusuran sehingga kita bisa melihat kenapa sih sampai di semasa periode Abdurrahman Wahid memimpin negara ini Pancasila dinyatakan sebagai Pancasila sebagai ideologi kita dinyatakan cenderung melemah dengan konsep kebebasan berpendapat, ya. Nah, inilah yang menjadi argumentasi kita yang kita mesti bangun, ya. Anda bisa memanfaatkan berbagai sumber literatur ilmiah untuk mendapatkan jawaban ini. Di sini saya hanya mengantarkan kepada Anda bahwa ada dinamika Pancasila dalam kehidupan kita, di mana sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi ini ada kekuatan, ada saatnya Pancasila sangat kuat diaplikasikan oleh masyarakat, ada saatnya Pancasila melemah
diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, inilah yang membuat kita kemudian banyak mengambil tindakan-tindakan yang kemudian membuat alasan kebebasan berpendapat. Tindakan-tindakan itu didasari dengan kebebasan berpendapat. Nah, di masa Presiden Megawati, ideologi Pancasila ini semakin kehilangan formalitasnya, ya. Ketika dalam ruang-ruang pendidikan itu mata pelajaran Pancasila itu mulai dihilangkan, ya, dengan lahirnya Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ tidak mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ya. Di masa saya masih sekolah dasar dulu, ya, memang sangat terasa ketika saya masih sempat merasakan rezim daripada Soeharto Orde Baru, di mana PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila itu setiap tahun itu ada. Setiap tahun itu ada di mata pelajaran, di setiap kelas itu ada. Kelas 1 sampai kelas 6 itu ada. Ya. Nah, inilah yang memperlihatkan perbedaan antara generasi di mana mereka lahir ketika Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sedang surut-surutnya, ya, semangat memperjuangkan ideologi ini sedang surutnya. Berbeda dengan semangat ketika Pancasila itu digaungkan di setiap saat. Jadi terlihat ada kategori-kategori masyarakat Indonesia berdasarkan umur yang memang berbeda perilakunya, berbeda cara pandangnya, ya. Karena adanya kadang Pancasila itu, kita lahir Pancasila sedang naik-naiknya, menguatkan ideologi oleh pemerintah, menguatkan ideologi bangsa ini melalui program-program baik P4 maupun di sekolah-sekolah. Ada juga kemudian masyarakat yang lahir ketika sedang surut-surutnya ideologi ini diperjuangkan. Nah, inilah yang kadang memperlihatkan kepada kita bahwa adanya perbedaan cara pandang, cara berpikir dari masyarakat Indonesia yang kemudian diakomodir oleh kemudian didukung oleh kebijakan Abdurrahman Wahid waktu itu. Inilah yang kemudian makin menguatkan bahwa Pancasila sedang mengalami kemerosotan, ya, kemerosotan di pemahaman, ya, oleh masyarakat, ya, terkait ideologi ini. Jadi penting kita kemudian mempelajari dari sumber historisnya ini, supaya kita bisa lebih bijaksana, lebih memahami apa konsep yang kemudian dibangun oleh seseorang yang berargumentasi, ya, tentang sebuah tindakan yang ia lakukan. Misalnya ketika ia memberikan alasan, kira-kira apa konsep yang terbangun, dasarnya apa, ideologinya apa, ya. Nah, ketika Pancasila tidak lagi terlalu kuat dinyatakan sebagai ideologi bangsa ini, ya, konsep mewujudkan kepentingan setiap masyarakat itu seringkali diperankan oleh individu, ya.
Mereka kemudian memperjuangkan apa kepentingan daripada dirinya sendiri. Ketika Pancasila lagi kuat-kuatnya didengungkan, semuanya teraplikasikan, maka konsep yang ia bangun dalam memberikan alasan dalam sebuah tindakan itu ya lebih mengarah pada kepentingan bangsa dan negara. Bukan saya katakan bahwa mereka yang lahir ketika ideologi bangsa ini sedang merosot di tengah masyarakat, kemudian ia tidak dianggap nasionalisme, kemudian dia tidak Pancasilais, bukan seperti itu yang saya anggap. Namun inilah sebuah hambatan sebenarnya, ya. Hambatan sehingga percepatan untuk menemukan sebuah bentuk tindakan yang ideal itu mulai berjalan lambat karena ada hambatan, ya. Anggaplah kalau kita mau ke kampus kemudian macet, nah ini hambatan nih. Padahal jalanannya sudah aspal, bisa lumayan cepat sampai kampus, tapi kalau macet ya ini hambatan nih. Kita agak lama sampai ke tujuan gitu. Tapi sampai juga ke tujuan, ya. Begitupun dengan Pancasila ini yang saya katakan tadi, bahwa bukan mereka yang lahir kemudian lahir bersama ketika P4 itu lagi kuat-kuatnya diaplikasikan, itu lebih Pancasilais dibanding mereka yang lahir ketika rezim menunjukkan bahwa ada konsep yang lebih penting dibanding ideologi bangsa ini. Ya, artinya kita tetap menyatakan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang kemudian ingin membangun Indonesia dengan cara kita masing-masing. Sehingga seringkali terhambat dengan perdebatan-perdebatan. Inilah yang hambatan. Perdebatan-perdebatan yang kemungkinan menghentikan laju ke arah tujuan tersebut, menghambat laju ke arah tujuan tersebut, ya. Jadi inilah kemudian secara historis kita pelajari bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa itu memiliki perjalanan, ya, perjalanan sejarah, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran kita ketika kita melihat dari sejarah itu ada perilaku-perilaku dari pemerintah yang kemudian punya tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda inilah yang kemudian diinterpretasi atau dimaknai oleh masyarakat dengan cara yang berbeda pula. Ya. Baiklah. Secara sosiologis, ya, sebenarnya setelah kita melihat dari sejarah itu, Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini di dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia, dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan gaib, ya. Jadi masyarakat Indonesia itu masih kita lihat bahwa mereka diakomodir oleh sila-sila Pancasila,
tindakan sehari-harinya, mereka masih berperilaku bahwa ada kekuatan gaib yang kemudian mereka yakini dan mereka percayai bahwa inilah yang bisa membantu atau inilah yang bisa melengkapi dalam kehidupan manusia. Ya. Di daerah-daerah pedalaman bangsa ini masih sering kita melihat mereka yang melakukan sesajenan, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, persoalan ini ditanggapi oleh pemerintah, namun perlu kehati-hatian. Karena ini persoalan ideologi bangsa yang telah dibangun. Bagaimana kemudian Islam menjalankan ibadah-ibadahnya, begitupun Nasrani, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan lain. Mereka dijaga, tetap menyelenggarakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi secara sosiologis, ya, tindakan-tindakan manusia, perilaku-perilaku manusia sebagai sebuah sikap penyempurna dalam kehidupannya, ini diakomodir oleh sila Pancasila, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga kita sering melihat, ya, adanya konsep saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain. Tidak bersikap sewenang-wenang. Secara sosiologis ini kita sudah temukan di tengah masyarakat kita sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau di bidang hukum ada penyelesaiannya. Bagaimana kemudian prosedur hukum menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada pencuri, ya udah disidangkan. Ada perceraian, ada permohonan perceraian, ya udah dimediasikan dulu. Gugatan perceraian ya dimediasikan dulu. Baik itu di pengadilan maupun di instansi masing-masing. Permohonan itu, ya, ketika seseorang suami istri sebagai aparatur sipil negara ingin bercerai, tidak semudah itu mereka kemudian bisa bercerai. Mereka harus melewati proses karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang terjadi ketika terjadinya perceraian tersebut. Sedikit saja bahwa konsekuensinya, ya, mungkin bagaimana dengan tanggungan anak yang tanggung oleh negara dari ASN itu. Nah, itu salah satunya. Sehingga permohonan itu diajukan sebelum melakukan gugatan cerai. Ini tindakan-tindakan inilah yang kemudian kita bisa lihat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di tengah-tengah Anda sudah ada buku saku tentang pendidikan Pancasila. Silakan dibaca terkait sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya. Anda kemudian bisa memberikan contoh di situ
Dengan Anda memberikan contoh itu, maka Anda kemudian mampu memahami, tidak hanya mengetahui, tapi mampu memahami, bahkan mampu mengaplikasikan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu petunjuk buat Anda, untuk Anda kembali melakukan pembelajaran secara aktif. Jadi Anda bisa mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari dari dua sila yang saya beri contoh. Silahkan Anda kemudian mencari contoh lain dari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang mudah kita dapatkan, mudah kita akses saat ini. Ya. Jadi ada juga sumber politis Pancasila sebagai negara Indonesia. Ya, di sini ada sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Saya kasih contoh dulu. Bahwa dengan sila persatuan Indonesia ini bisa diwujudkan, ya, ada kepentingan yang ingin melalui politik ideologi ini. Ada keinginan, ya, yang ingin diwujudkan dengan sila persatuan Indonesia. Mendahulukan kepentingan bangsa. Ini salah satu politiknya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Ya. Makanya banyak yang kemudian mengakui bangsa ini terdiri dari ribuan suku bangsa, ribuan bahasa, terjalin dalam sebuah yang dapat dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bisa bertahan selama ini karena adanya konsep ideologi yang kita bangun. Sebenarnya kita sudah mengaplikasikan dalam keseharian kita, namun kita sebenarnya nggak sadar ya konsep apa, ideologi apa yang kita bangun saat ini. Nah, inilah yang saya kemudian mengingatkan kepada Anda bahwa sebenarnya secara turun-temurun kita sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga kita, sehingga kita juga mengaplikasikan hal tersebut. Cuman perlu pembaruan. Kita perlu diajari, kita perlu disampaikan bahwa ideologi yang kita jalankan saat ini sebenarnya asalnya dari sini tuh, dari Pancasila. Sehingga inilah yang kemudian Anda bertindak, kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok dan golongan termasuk partai. Ya. Jadi inilah sedikit petunjuk perkuliahan yang bisa Anda simak di dalam buku ajar yang saya sudah sampaikan. Anda bisa membaca, kemudian bisa juga tambah memahami dengan sedikit penjelasan dari saya. Saya harapkan Anda bisa kemudian melakukan pembelajaran aktif dengan melakukan penelusuran-penelusuran, sehingga Anda tidak mengetahui tapi juga Anda memahami, bahkan mengaplikasikan, mampu mengaplikasikan di tengah masyarakat terkait pendidikan Pancasila ini. Sampai bertemu di video berikutnya, video pengantar berikutnya. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.